Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Membuat kita bahagia, membuat kita susah, tidak lain dan tidak bukan melainkan diri kita sendiri atau pikiran kita sendiri. Pandai-pandailah untuk mainkan pikiran Anda, pandai-pandailah untuk mainkan hati Anda, pandai-pandailah untuk mainkan perasaan Anda. Jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak penting. Ada satu jenis hewan, bunglon. Hewan tersebut adalah paling pandai atau paling cerdas mengekspresikan di mana dia berpijak, di mana dia letaknya, ada pohon warna apa, dia mengikuti sesuai warna pohon tersebut. Maksudnya adalah dengan siapapun juga saya orangnya masa bodoh, nggak mau ribet, nggak mau pusing. Ada perilaku-perilaku orang, baik bahasa tubuh, baik ucapan, yang mungkin bertentangan dengan pikiran kita, dengan jati diri kita. Bodoh amat. Istilah sering aku katakan di warung kopi kalau ngobrol, emang gue pikirin, yang ada aja gue singkirin. Bodoh amat. Mau orang mau ngomong apa, mau kata apa, selagi dia tidak merugikan saya, angin lalu, emang gue pikirin. Begitu. Maksud merugikan saya itu merugikan keuangan saya. Oh ini orang kok begini, kurang sopan, kok orang ini kok begini, kok ngomongnya. Bodoh amat, itu mau pribadi orang, kita tidak boleh menjadi kalkulator untuk merubah pikiran orang atau perilaku orang. Tugas kita adalah bagaimana kita mengekspresikan, menyikapi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Baik dari teman, saudara, tetangga, saudara sendiri, keluarga, ataupun dari bos atau dari karyawan. Belajarlah dari bunglon. Bunglon itu hewan, tapi dia cerdas sekali untuk mengekspresikan di mana dia berpijak. Warna biru, daun warna biru diikut warna biru. Warna putih dan warna putih diikut warna putih. Sesuai di mana dia pijak. Aku ingin sekali belajar dengan bulan tersebut, pun bukan berarti aku disetarakan seperti hewan, tidak. Artinya mari kita belajar dengan itu. Karena kita merasa gengsi, malu, ya, merasa harga diri gitu kan. Aku udah pernah bahas manusia itu apa pada dasarnya. Cek aja di video saya itu, aku udah pernah bahas pada dasarnya apa manusia itu, apa sebabnya kita ini manusia. Saya khususnya kita semua, terjadinya kita ini dari seperti apa, dari tetesan apa, ya. Itu saya cek aja video saya. Sebab manusia merasa ingin penting, manusia pengen merasa dihargai, manusia pengen merasa tinggi besar, maka disitulah jebakan setan akan masuk. Contoh, kita sudah kasih sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap berterima kasih sama orang lain, maka kita akan sakit hati, maka kita akan santai aja. Contoh, ada orang nanya, bang, numpang nanya dong, alamat ini di mana? Di sini. Ketika kita sudah jawab, terus dia langsung pergi gas motornya, Anda akan itu yang dimaksud terprovokasi. Coba gimana menurut Anda? Ya kan, pasti lagi ngobrol, sopan amat tuh sopan banget tuh orang. Terima kasih ya, terima kasih bang, apa ke. Ada lagi satu contoh, jangan mudah terprovokasi itu begini. Ada orang datang nanya, tapi dia nggak pakai budaya sopan santun atau apa, ya mungkin karena dia buru-buru, ya kita berpikir yang cerdas aja lah, berpikir jangan terlalu menjudge orang. Kita mungkin dia karena panas apa jadi buru-buru, jadi tidak fokus. Pendatang bang mau numpang nanya, terus dia orang diam aja, lu nanya sama siapa, ya turun dari motor atau apa. Itu kan ada yang seperti itu, maunya seperti itu, mau pengen memang budaya kita Indonesia ini, budaya itu sopan santun itu bagus, sopan santun, ya, tata kerama itu bagus. Tapi ada di sela-sela tahapan-tahapan itu, ada memang kita tidak menuntut untuk harus orang bersopan atau bertingkah laku tata kerama terhadap kita. Sebab kondisi dan situasi dan orangnya itu berbeda. Itu yang dibilang fleksibel, bunglon. Kita harus berubah-berubah, ya, berubah-berubah kita cara menyikapi kehidupan.
Jika ingin, ya nih, sebenarnya semua berawal dari permainan pikiran hidup ini. Nggak susah, nggak ribet sebenarnya. Permainan pikiran. Cuman kita kadang-kadang manusia itu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Takut bayangan, mengkhawatirkan bayang-bayang ke depan. Nggak usah khawatir. Tugas kita ya. Jadi iya, dalam diri kita ini, di dalam diri kita, itu bukan kita sendiri. Ada yang namanya kata pikiran, ada yang namanya kata hati, ada yang namanya kata perasaan. Beda, belum lagi di dalam diri kita ada yang namanya kori, yaitu semacam ya iblis gitu, setan gitu. Ada, dia selalu setiap detak jantung itu dia selalu berpindah-pindah. Jadi dalam pikiran kita ini bukan hanya satu konsep, berbagai macam konsep. Ya itulah kita gunakan insting atau apa ya namanya bahasanya itu ya. Kalau bahasa akademis itu ya ada, cuman saya lupa namanya. Itu kita harus pakai itu semua. Di jalan lampu merah ada orang gembreng karena kita merasa, karena kita tadinya mendasari baru ingin dihargai, ingin mau apa, akhirnya kita menjas orang, wah itu orang tuh begini sih, woi berisik woi apa. Bahkan menegurnya juga sering bari pukul dia atau apa, emosi juga kan, apa bedanya gitu kita dengan dia. Jadi ya Allah, ya Allah, dalam diri kita ini sungguh sangat ilmu yang luar biasa, banyak sekali ya, tatanan pikiran kita itu. Jika ada yang mengetahui, tentu dia tidak akan berhentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa nabi itu berdasarkan dikatain gila sama umatnya. Oh dia kan nggak waras, nggak gila atau apa, itu kurang ajarnya manusia. Ketika ada kebenaran, ada kebaikan muncul di permukaan bumi, itu manusia itu begitu. Bahkan menjas orang bahwa itu dia kurang waras lah. Masih panjang sebenarnya kalau kita mau gali kehidupan ini, bagaimana tata cara, artinya ada cara-cara, dan dia sebenarnya tidak sulit, berawal dari pikiran aja sih sebenarnya, perasaan kita aja. Ada orang tadi ngeludah contoh, atau tadi ada orang ngomong ke kita begini ngomong-ngomong kasar lah gitu kan, 1 menit. Habis itu orang itu udah pergi, kita udah pulang ke rumah, orangnya udah nggak ada, dia cuma ngomong 3 menit atau 1 menit. Ketika kita pulang ke rumah, maka akan kita jadi beban pikiran, mikirin terus itu dia begini kok begitu ya, mikirin terus. Itu apa aturan kan, kita bisa mikirin hal-hal yang positif buat ke depan. Kita mikirin yang nggak penting, yang tadi, yang cuma 1 menit tadi, akhirnya berpengaruh kepada pola pikir, berpengaruh kepada imun tubuh. Ilmu itu banyak sekali. Kita kalau kita pelajari, kita cerdas ini menghayati atau menganalisa kehidupan ini, bukan untuk berlandaskan para nabi ya, banyak. Marilah kita belajar dengan Bung Lan. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu teman-teman, menjadi orang paling tidak, walaupun kita bukan orang suci, paling tidak mari kita sama-sama saling menginformasikan hal-hal yang positif. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus sholihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cukup sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita akan bertemu di video selanjutnya dengan konsep dan tips yang menarik atau hal informasi yang menarik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.